One nation, one blood. One. Satu. Indonesia, come on. Terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Miangas sampai ke Rote. Tangan diangkat terkepal teriak hore. Kita setuju Indonesia paling oke. Lain lubuk, lain ikan. Mari duduk kita diskusikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Beda jangan dipukul, yang lemah harus dibis. Satu tanah, satu darah, satu bangsa, satu saudara. Satu asa, satu arah, satu nama Nusantara. Tiada tanding, tiada banding, tiada tanding. Mutiara, baktiara, di kepala kau dengarkan ku bicara. I'm Indonesian man and I'm proud, one hell of a nation. I tell you what, invaders came here but we can come out cause I'm Indonesian man and I'm proud. We are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one, we are many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one. 6-2. Katanya sudah cukup lama kita merdeka. Katanya boleh saja kita berbeda. Yeah, one nation. We are part of a one big family. Entirely respectfully, everybody's treated equally. Eventually that we will see they are not the enemies. Yeah, same sun, game on. Come on, all the things that made you fall. Now it's time to stand up tall. Pick it up, answer the call. Hold it tight, don't drop the ball. All this fire inside of me will last to eternity. Pick it up and you will see we gonna live in unity. Say, I'm Indonesian man and I'm proud, one hell of a nation. I tell you what, invaders came here but we kick them out cause I'm Indonesian man and I'm proud. Many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, one, many, we are one, living under the same sun. We are many, we are one, we are one, we are one, yeah. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Kau pasti bisa together live in unity, 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 peace and love. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Kau pasti bisa together live in unity, unity, unity. We are one, living under the same sun. Yeah, one, Nusantara. Hey, we are one, living under the same sun. We are many, we are one. We are one, we are one, one, one blood, one nation. Stick together in the stormiest weather. Oh, we are one, living under the same sun, the same sun, the same sun, and out. Terima kasih, hai Daniel. Yes. Welcome J-Flow in Good News Program. Ya, haleluya. Ya, luar biasa sekali. Shalom pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan Daniel Hendrata dan istri saya, Debbie Katarina, berserta dengan J-Flow di sini. Luar biasa. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami kapan juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, hari ini kita akan memiliki suatu acara spesial dengan judul episode yaitu One Hour with J-Flow. Yeah. One Hour with J-Flow. Oke, kita percaya bahwa banyak orang sudah mengenal J-Flow dengan ketenarannya, dengan kepopulerannya, dengan lagunya. Tetapi hari ini kita akan melihat sisi yang satunya daripada kehidupan J-Flow. Dan kami percaya hidupnya pasti dan kesaksiannya akan menjadi berkat buat siapapun Anda menyaksikan Good News Program pada hari ini. Oke? Amin. Untuk itu tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini.
Joshua Matulesi atau lebih dikenal dengan panggilan J-Flow, merupakan seorang rapper, produser, sekaligus TV host berkebangsaan Indonesia. Pernah bergabung dengan Saikoji. Inilah awal mula karirnya di dunia bermusik. Nama J-Flow sendiri merupakan pemberian dari rekan sekaligus sahabatnya di Saikoji, yaitu Igor. Karena cara rapnya berbeda dengan rapper lainnya. Menurut Igor, J-Flow selalu membawakan rap dengan lirik dan nada yang mengalir. Dan inilah yang menjadi ciri khasnya. Pernah tergabung juga dalam grup rohani Disciples. Namun akhirnya J-Flow mengambil keputusan bersolo karir di dunia musik sekuler. Dengan banyak prestasi yang diraihnya, ternyata walaupun masih muda, J-Flow memiliki prinsip-prinsip serta kisah perjalanan hidup yang luar biasa. Dan pastinya akan memberkati setiap kita. Penasaran dengan kisahnya? Jangan lewatkan kesaksiannya sesaat lagi. Pastinya hanya di Good News Program. Jadi waktu saya nulis lagu ini memang ingin bikin sesuatu untuk Indonesia aja. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam suatu episode spesial yaitu One Hour with J-Flow. Oke, J, apa kabar? Give me five, man. Alright, oke. Baik. Lagunya impresif banget tadi, We Are One. Bisa jelasin nggak tentang We Are One? And I'm proud to be Indonesian, I'm proud to be Indonesian, my man. Jadi sebenarnya lagu itu sebuah lagu yang saya tulis udah cukup lama. Waktu itu pesanan dari sebuah acara TV. Jadi sebagai penulis lagu ya, sebagai seorang songwriter, saya suka mendapat pekerjaan seperti itu gitu, menulis lagu untuk sebuah tema yang spesifik gitu. Awalnya saya nulis lagu itu belum seperti tadi, aransemen musiknya, liriknya pun saya ganti. Jadi lagu tadi itu salah satu lagu yang paling sering saya remake, saya tulis ulang. Nah, yang tadi saya bawakan di sini di Good News adalah versi terakhir. Saya harap ini terakhir ya, nggak saya remake lagi. Itu adalah We Are One Part 2, dan lagu itu kemarin memenangkan AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia. Wow. Untuk kategori produser dan penampil hip hop terbaik. Nah, itu benar-benar buat saya suatu yang tidak saya sangka, karena lagu ini jujur tidak punya commercial side. Lagu ini tidak komersil, lagu ini tidak tidak radio friendly juga gitu. Jadi waktu saya nulis lagu ini memang ingin bikin sesuatu untuk Indonesia aja. Saya kepingin orang Indonesia tuh punya pemahaman bahwa tidak ada negara yang lebih diverse dari kita. Negara di mana penduduk yang tinggal di ujung kiri dan ujung kanan itu bentuknya beda, kebudayaannya beda, bahasa beda, makanan beda, pakaiannya beda. Tapi kok kita bisa-bisanya disebut sebagai satu bangsa ya gitu. Satu nusa. Nah, Nusantara, kenapa ada bahasa Inggrisnya saya taruh di situ di bagian chorus dan di beberapa part? Karena lagu ini juga harus bisa bicara ke orang di luar Indonesia supaya mereka tahu bahwa Indonesia itu sebuah negara yang sangat kompak, negara yang tidak akan pernah tercerai-berai gitu. Good. Walaupun apapun yang mereka dengar tentang kita, ya berita-berita yang di luar sana tentang Indonesia begini, begitu, sebentar lagi pecah, banyak daerah ingin merdeka. Tapi mereka perlu tahu bahwa di Indonesia ini kita berusaha mati-matian mempertahankan keutuhan negara ini, dan ada orang-orang juga yang berdoa buat itu di Indonesia. Wow. Dan itu sekarang sudah jadi campaign yang kamu bawa kemana-mana. Lagu We Are One ini biasanya jadi lagu opening saya kalau saya manggung di luar Indonesia. Jadi kalau saya tour kayak kemarin tour. Kehormatan dong. Jadi setiap kali saya main di luar, kayak kemarin di Eropa sama di Amerika terus Kanada, lagu We Are One itu antara jadi lagu pertama pembuka atau saya buat jadi lagu terakhir. Jadi memang spesial. Inilah lagu spesial di setiap penampilan. Wow. Dan ini plus 62 ini apa nih topinya? Ini ada di topi saya dan juga ada di bagian belakang baju saya ya. Tunjukin ke Oh pemirsa. ya ini. Tunjukin. Hype plus 62 hype. Jadi ini Indonesian Hype plus 62. Indonesian Jadi, plus 62 Indonesia. Apa itu Indonesian Hype? Itu memang judul tour saya kemarin ya. Tour waktu saya ke Eropa dimulai dari Frankfurt terus sampai
finishnya di Kanada. Itu mau nunjukin bahwa gini, orang taunya Indonesia itu beautiful. Ya. Cantik ya, indah. Indonesia Pantainya, itu ya. Bali gitu ya. Indonesia itu eksotis. Oke, ya. Indonesia itu tradisional. Tapi orang lupa bahwa kita juga mengikuti kemajuan zaman loh. Di Indonesia itu semua orang punya smartphone loh. Iya betul. Bawa gadget kemana-mana Iya, ya. iya. Di Iya, Indonesia iya. itu kita mau makan, mau beli apa-apa, nggak usah keluar dari tempat tidur, bahkan cuma pencet-pencet smartphone kita, tiba-tiba ada yang ketok pintu bawain makanan kita True, loh. Gitu iya, ya. iya, iya. Banyak orang belum sadar. Saya dari 2013 sampai 2015 kemarin, tiap tahun tur terus keluar Indonesia, ketemu orang yang selalu bertanya-tanya hal-hal yang buat saya pertanyaannya mereka tertinggal 30 tahun. Iya, Gimana? Di Indonesia sudah aman sekarang? Oke, kapan kita nggak aman ya? Gitu. Terus, jadi sudah ada internet di sana. Oke. Paling cepet kali kita. Makanya saya mau bilang kayak hello, kita salah satu pengguna Facebook terbanyak. Terbesar, Ya, betul. Jakarta adalah salah satu kota yang paling berisik di Twitter gitu, Iya, yang paling iya, sering menyambar isu apapun. Jadi itu kampanye Indonesian Hype. Tunjukin sama dunia bahwa kita orang Indonesia di sini tuh hype. Karena kebanyakan orang-orang kalau bilang pekerja Indonesia sama dengan TKW dan TKI. Ya, TKI Yaitu orang-orang yang berada orang-orang di yang food lebih chain paling banyak- bawah nih kalau betul, dan mereka kerja Lion King bilang di ya. sektor informal Betul. gitu. Nah, saya mau tunjukin bahwa iya, kita akan mengirim lebih banyak TKI lagi ke depannya. Tapi TKI-nya adalah tenaga kreatif Indonesia. wow. Wow, keren Gitu. tuh. Nah, Tapi memang kalau kita lihat sekarang lately orang-orang Indonesia ini mulai rising up ya. mulai sangat. Dari Grammy Awards Ya. dan yang lain-lain luar biasa ya. Betul, Jadi betul. ini sesuatu yang dapat membanggakan sekali tentang kita orang-orang yang lahir di Indonesia, warga negara Indonesia ya. Joey, saya kebetulan baru kemarin Skypean sama Joey. Oke. Jadi saya dan beberapa musisi Indonesia yang pernah kenal Joey, pernah main sama Joey. Ada Berry Likumahua di sana. Kemarin ada Mas Dewa Bujana. Ada banyak sekali, ada Dimas Pradipta, ada Indra Aziz, dan ada guru pertama Joey waktu di Bali, Mbak Nita. Oke. Kita Skype sama Joey ngobrol, dan suasananya seru, ketawa-ketawa karena Joey masih sangat polos dan humble ya, Iya. seperti waktu dulu. Umur berapa? 13 tahun? Sekarang tadi? 12. 12, oke. Terus komen-komennya lucu lah, dari dia nanya kapan nikah, terus dia nanya terus kok Kak Berry makin ganteng aja gitu, sampai Iya, dia cerita soal perjuangan, dan suasana mengharukan pada saat dia bilang dia sangat mengapresiasi semua orang yang ada di situ. Dia bilang tanpa kalian saya nggak akan bisa duduk di panggung Grammy itu, dan itu Iya. satu ruangan langsung yang kayak kok bisa anak umur 12 ini nggak lupa akarnya gitu. Dan saya yakin memang Indonesia ini tempat yang spesial. Amin. Kita pernah pergi kemanapun di dunia ini, tapi nggak ada tempat seperti Indonesia gitu. Makanya saya dengan bangga mengenakan plus 62 yang adalah kode internasional Indonesia sebagai statement. Saya manggung dimanapun, orang nggak boleh lupa saya bisa seperti ini karena saya lahir dan dibesarkan di Indonesia. Wow, amazing. Amazing. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Tentu Anda ingin tahu lebih dalam kan tentang kehidupan dan kesaksian dari J-Flow. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Dalam rhythm. Terus ada mulai yang sambil mukul-mukul. My Oh, father get wow. a beat up, I kinda did it, apa, just, Wow, ada rantainya juga. Mulai dari Cling, sana, cling, cling, gitu Jadi, rantainya nah, juga ya. itu kenapa Oke, akhirnya musik wow. hip hop itu sangat kental dengan beat, dengan ketukan. One Hour with J-Flow hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada J-Flow. Nah, ternyata kamu ini punya nama asli Joshua Matulesi. Ya. Tapi mungkin banyak orang nggak tahu apakah J-Flow itu J-nya dari Joshua situ atau gimana? Bisa. Jadi nama ini diberikan ke saya itu dari sahabat saya yang juga pernah ada di Good News Program, Igor. Atau lebih dikenal dengan nama Psycho G. Psycho G. Ya. Jadi kan memang di dunia hip hop itu, di dunia entertainment sih, seseorang perlu kayak nama panggung gitu kan Ya. yang menggambarkan Nama karakternya, keren, nama beken. Iya, lebih sebenarnya kalau di hip hop lebih gini, menunjukkan karakternya dia. Kayak Igor memilih Psycho G itu dari kata psycho and genius. Jadi bahwa dia menciptakan dirinya sebagai ya orang yang agak psycho, karena Igor itu kan aslinya orangnya sangat tertutup ya, introvert gitu. I see. But he's a genius gitu. Saya Yes. kerja sama dia, saya menyaksikan betapa jeniusnya dia gitu. Nah, Oke. jadi waktu itu saya
sama Igor kita membentuk Psychoji yang awal gitu. Saya adalah yang terakhir bergabung. Saat itu saya belum punya nama, jadi cuma Joshua Matulesi gitu. Dan Igor yang bilang, karena cara nge-rap saya dibilang berbeda, saya tuh punya flow yang berbeda, yang unik dari kebanyakan rapper lainnya. Jadi dia bilang, nama lu kan Joshua, nge-rapnya nge-flow. Joshua Flow, J Flow, ya itu. Wow, Itu nice. saya dibaptis itu dengan nama. Oke, nah ini memang dalam dunia rap ataupun hip hop ada berapa stream itu? Berapa stream itu maksudnya gimana? Nah kan tadi dibilang bahwa cara nge-rap kamu berbeda nih. Jadi gini, saya itu agak bedanya ya sejarahnya gini. Kalau orang-orang lain, rapper-rapper lain itu biasanya dari awal perjumpaan pertama mereka dengan musik itu udah langsung ke hip hop. Ya. Langsung kepingin jadi rapper. Menekuni rap. Mendengarkan sebanyak mungkin lagu Musik rap. rap. Sehingga kan akhirnya mereka punya semacam basic untuk berangkat nge-rapnya jadi mirip sesuatu, mirip seseorang. Yeah. Atau gabungan dari beberapa orang. Nah, saya itu tidak pernah bermimpi jadi musisi. Saya tuh waktu kecil mimpinya mau jadi atlet. Dari saya SD, SMP, sampai SMA, Atlet macam saya apa? ingin jadi atlet sepak bola. Oke, pemain bola. Baru akhirnya terbuka fakta di kuliah bahwa saya tidak sejago yang saya bayangkan. Oke. Maksudnya akhirnya menyadari gitu. Akhirnya menyadari. Ada beda antara mimpi dengan kenyataan. Betul. Gitu ya, oke. Dan ternyata saya waktu SMP SMA berasa jago karena ternyata lawannya tidak sebanding. Oke. Begitu saya kuliah ketemu sama yang lebih jago. Oke. Wah ternyata kalau begini berat untuk saya jadi pemain. Larinya kalah profesional. kuat nih, tendangannya nggak bisa kurang nih, keras nggak ya. bisa nih. Oke, Jadi, nah di situ saya lagi menekuni hal lain yang ada hubungannya dengan social entrepreneurship. Jadi saya kerja di sebuah yayasan yang bekerja di bidang youth empowerment. Jadi berawal dari volunteer, terus akhirnya malah bekerja di sana. Nah, Igor ngobrol sama saya di kampus, terus akhirnya ngajak-ngajak untuk main ke studio, mencoba menulis lirik, terus nyoba berapa kali manggung, 1 kali, 2 kali, terus akhirnya bilang, udah men, kita seriusin aja. Terbentuklah grup Psychoji. Tahun berapa tuh waktu itu? Itu tahun 2003. Jadi 2002 Igor udah mulai dengan nama Psychoji, saya baru bergabungnya di 2003. 2004 akhir saya keluar, resign, karena saya udah menemukan bahwa I know what I'm gonna do with my music. Gitu. I see. Gitu. Oke. Saya punya sangat spesifik visi dan panggilan yang sangat spesifik. Cool. Saya mau ngapain dengan musik saya mau musik saya bentuknya kayak apa yang mau saya achieve ke depan tuh udah fix banget. Jadi saya bicara dengan Igor, saya bilang saya mau keep the friendship, tapi secara kerja saya punya direction yang beda. Jadi lebih baik saya keluar dan do my own thing. Nah, Good. sekarang Ya, kalau ya. bicara tentang musik hip hop dan rap ya, kan banyakan itu isinya selalu tentang sensualitas atau seksualitas. Nah, bagaimana musik ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Bisa nggak? Gini, ini panjang nih. Ini bakal menjadi pembahasan terpanjang. Jadi gini. Kita mesti mengerti dulu sejarahnya hip hop muncul dan kenapa akhirnya hip hop itu menjadi seperti punya bitterness. Ya. Ya, mengkritik orang tuh harsh banget gitu, Ya. keras sekali gitu, sangat vokal. Terus ada kesan dia terlalu menyombongkan apa yang dia punya ya. Kalau lihat rapper-rapper Flashing, ngomong, pakai ya, pakai bling-bling ini, semua, Iya, iya. terus semua harta yang dia punya dia taruh tuh. Ya. Kalau punya 1 lemari emas, kalau bisa dipakai semua. Ya. Nah sejarahnya jadi gini, hip hop itu adalah sebuah perlawanan terhadap kemapanan. Ya, masa-masa awal perbudakan masih ada di Amerika, kulit putih menekan sekali orang kulit hitam. Orang kulit hitam itu tidak boleh berekspresi, tidak boleh belajar musik. Hanya orang kulit putih yang boleh main musik. Dipandang sebelah mata lah ya. Udah bukan sebelah mata lagi, mungkin tidak dipandang sama I sekali. see, oke. Jadi mereka itu rata-rata kerja di perkebunan kapas, di I pertanian see. kapas. Mereka kerja di ladang. Malam hari mereka dikumpulkan di barak, sebagian besar dirantai supaya nggak melarikan diri. Dan mereka menghibur diri pada saat malam itu dengan akhirnya karena mau belajar musik nggak ada alatnya. Tidak mungkin tuannya menyediakan ada gitar, ada alat band seperti di sini. Dan gitu. mereka adalah orang-orang yang sangat ekspresif banget Iya, sebenarnya. mereka punya di dalam hati mereka tuh punya rhythm karena mereka they're African Americans. That's right. Jadi sangat perkusif orang itu. Yes, that's Nah, right. pada saat malam mereka ngumpul, mereka tuh bertukar cerita. Kayak tadi saya dipukulin sama tuan saya. Hari ini saya cuma dapat kapas cuma berapa kilo di bawah target. Saya ditendang, anak saya mati. Mereka cerita itu dalam rhythm. Terus ada mulai yang sambil mukul-mukul. My father get wow. beat up, I gotta try to did it, Wow, ada rantainya juga. Mulai dari sana, Cling, cling. cling, gitu ada rantainya Nah, juga ya. itu kenapa Oke, akhirnya musik wow. hip hop itu sangat kental dengan beat, dengan ketukan.
Karena itu dasarnya. Itu satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan dengan keterbatasan alat. Dan mereka mencoba come up dengan poetry gitu, dengan puisi. Makanya hip hop itu selalu berima kata-katanya. Ya. Tidak mungkin cuman sembarangan gitu. Pasti dirima, ada kesamaan suku kata belakangnya. Dari situ begitu hip hop akhirnya tahun 73 menjadi muncul di New York, dibawa oleh Afrika Bambaataa dengan DJ Kool Herc, terus di tahun 90-an menjadi sebuah industri mainstream, masuk ke Billboard chart, rapper-rappernya tiba-tiba punya uang banyak, MTV melihat. Gimana sih kalau orang yang tadinya selama ini ditekan, contohnya ada orang kulit hitam di Amerika masuk ke toko emas aja, toko perhiasan. Pasti yang punya toko itu udah punya semacam stereotype kayak seolah-olah dia akan ngerampok. Sehingga dia membuktikan diri dengan pakai semua itu untuk nunjukin bahwa gua nggak bakal ngerampok lo. Gue cukup kaya loh. Gue kesini untuk beli, bukan untuk ngerampok. Nah akhirnya mereka berubah menjadi attitude-nya kalau di Indonesia kita bisa bilang orang kaya baru. Orang kalau baru kaya kan, dia mau tunjukin sama semua orang, gue udah sukses. Dulu I live in the projects, kalau di sini rumah susun gitu ya. Dulu saya tinggal di rumah susun, sekarang tinggal di Beverly Hills, rumahnya ukuran 5.000 square meter, punya segala macam, punya Lamborghini, punya Escalade, ditunjukin semua. Tunjukin di video klip. Sambil mereka berusaha menginspirasi the younger generation of the black people bahwa we are black, tapi kita bisa lo sukses. Nah akhirnya itu attitude dan mental itu yang ada di hip hop. Akhirnya itulah kenapa orang lihatnya kok rapper-rapper kayak belagu ya. Hip hop ini kok musik yang nyombongin banget sih, mengagung-agungkan kemewahan duniawi. Itu dasarnya dari sana. Jadi ada satu mata rantai yang ya memang butuh pertolongan Tuhan ya untuk memutus itu jadi supaya ini nggak berlanjut. Tapi apakah gitu. Sekarang pertanyaannya nih, before kita akan close ke break nih, bagaimana caranya musik ini bisa akhirnya akan memuliakan nama Tuhan gitu dengan semua fenomena yang ada dan history yang ada gitu? Kalau saya berangkat dari satu pemahaman bahwa semua musik, semua kreativitas miliknya Tuhan, karena yang kreatif itu Tuhan, Allah yang paling kreatif. Tapi Lucifer merebut musik ini dari dia sehingga Lucifer memakai ini untuk banyak hal yang negatif. Our job, saya dan teman-teman musisi, kita semua seniman, tugas kita lah untuk take it back dan memastikan bahwa musik ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi fokus on the music, bahwa itu Tuhan yang kasih kita semua kemampuan. Jangan use the same mistake yang dilakukan oleh orang-orang yang memulai gerakan hip hop ini. Jadi tergantung liriknya, delivery-nya, dan yang paling penting buat saya, kesaksian hidup dari siapa yang membawakan. Dan bagaimana mereka akan ditonton oleh begitu banyak orang. Oke, kita akan berbicara lebih panjang lagi nanti tangan itu. Ya, luar biasa banget nih. Kita akan diberkati lagi dengan penampilan yang seru dari J-Flow. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Koneksi wifi udah pasti harus, biar lancar mau update status. Difoto dulu baru dimakan. Gue sih gitu, lo juga ya kan? Sebelum bubar wajib foto bareng, pura-pura cuek tapi pose ganteng. Minta tolong sama yang pakai seragam, jangan goyang ya mas buat di Instagram. Musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Yeah, masa kini, asik. Lo tau gue kan? Yep, J-Flow right here. Good news, Lego. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian. Musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian. Musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Badan gue jadi, muka gue jarang, tongkrongan pasti bukan sembarang. Masa kini 2016 waktunya upgrade alias kita naik kelas. Celana jogger sama t-shirt, abis makan pesen dessert, lanjut nongkrong di kedai kopi. Atas nama siapa mas? Panggil aja Bobby. Koneksi wifi udah pasti harus, biar lancar mau update status. Difoto dulu baru dimakan. Gue sih gitu, lo juga ya kan? Sebelum bubar wajib foto bareng, pura-pura cuek tapi pose ganteng. Minta tolong sama yang pakai seragam, jangan goyang ya mas buat di Instagram. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian. Musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian.
Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Tiap konser wajib hadir, beneran nonton atau cuma mampir. Yang penting eksis pamer di sosmed, lagi tipsy atau lagi joget. Playlist penuh nama-nama DJ, usaha ngafalin bolak-balik replay. Biar kalau di klub atau di DWP, nyanyi paling kenceng bisa tetep pede. Yo, angguk-angguk di deket speakers, goyangin kaki pamerin sneakers, sambil ngeline kirim-kirim stickers. Buka Snapchat, ikut lari ini, ikut lari itu, larinya sedikit, postingannya 1000. Finish gak penting, asal bisa happy. Yang lebih penting kita bisa selfie. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. One hand up. Yeah, kini jogetnya kayak begini. Mau masa kini jogetnya kayak begini. Mau masa kini, hey, jogetnya kayak begini. Like this, like this, like this, like this, sadis. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian, paling asik yang beginian. Jeflo, kekinian men. Wow. Kekinian banget. Kekinian semua. Iya. Oke. Bisa cerita nggak tentang latar belakang lagu kekinian ini gimana waktu itu tulisnya? Jadi saya kan orangnya suka mengamati ya, karena dulu kan saya juga kuliahnya jurnalistik gitu. Dan memang sebagai musisi hip hop itu harus punya kepekaan. Karena awalnya itu kan musisi hip hop itu melihat sekelilingnya, terus dia melaporkan apa yang dia lihat dalam bentuk lagu. Oh berarti sekolah kamu kepake dong? Kepake, ilmu saya kepake. Jadi Sekolahnya apa dulu? jurnalistik. jurnalistik. Jadi buat teman-teman di Universitas Pelita Harapan, nggak percuma kalian ngasih saya beasiswa. Jadi itu saya melihat, ini kok ada fenomena menarik ya di antara anak muda sekarang gitu. Anak muda sekarang tuh sangat self-conscious, sadar diri banget. Betul. Iya. Di mana-mana selfie. Iya, betul. Di mana-mana update status. Lagi di toilet nih, 2 menit kemudian masih di toilet nih. Iya. 3 menit lagi, bentar lagi jalan nih dari toilet. Ya, oke, kita mesti tahu semua pergerakan gitu. Terus fenomena kayak kalau datang ke tempat nongkrong maunya pasti ada wifi. Itu yang paling penting kan? Penting gitu. banget Dia tanya, itu. ada wifi-nya nggak mas? Iya. Ada password. Bisa nggak jadi makan tuh? apa? Kalau nggak ada wifi bisa nggak jadi duduk tuh Iya, gitu. true. Terus begitu mau pulang ngasih handphonenya ke pelayannya gitu kan. Mas tolong fotoin ya. Terus foto rame-rame gitu. Iya. Nah jadi lagu kekinian tuh sebenarnya ngebahas itu gitu. Bahwa anak muda Indonesia itu ada positifnya, banyak positifnya. Kita tuh peka sama teknologi. Anak muda Indonesia itu selalu pingin lebih maju, pingin tahu, ngulik di internet, ada apa-apa belajar dari internet. Tapi juga ada sisi yang lucu yang bisa diketawain, dan saya ngetawain diri saya sendiri gitu, bahwa kita sangat banyak menghabiskan waktu sama hal-hal yang kekinian tadi gitu. Kayak mau keluar rumah aja, kita harus mikir, ini jangan sampai nih baju atau sepatu, celana gue nggak oke, karena nanti bisa jadi ketemu teman terus diajak foto selfie. Kalau jelek malu gue nih gitu. Dulu kita nggak punya itu, dulu kita pergi-pergi aja gitu kan. Bener kamu. Ya kan pergi-pergi aja. Kayaknya mau keluar rumah tuh takut banget tanpa make up Betul, gitu kan takut ya. banget. Aduh nanti kalau ketemu orang terus difoto, Jelek. jadi semua orang udah jadi selebriti sekarang. Betul. Takut keluar rumah, takut difoto gitu. Jadi itu sih intinya lagu itu kekinian tuh itu berusaha mengejar zaman. Di saat ini lagi trennya apa, kita berusaha ikut ada di dalam tren itu. Gitu. Kekinian yo. Kekinian. Gimana tadi? Wajah gua kayak begini. Tampang gue ya kekinian. Gaya gue ya kekinian. Oke. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya, kalau pemirsa perhatikan tadi topi yang dipakai sama Jeflo, juga kaosnya ya, ada tanda plus 62. Apa artinya plus 62 ini? Ya, Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, nama, alamat lengkap, jawaban, kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Maka kepada 2 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah t-shirt kekinian. Kekinian. Yang dan ini Indonesian Jarwan, Hype. Ini ya. official Indonesian Hype
Indonesian Longship, Hype, ya, persembahan dari J-Flow. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami, karena kami akan kembali lagi dengan membawa lebih banyak good news. Jadi saat itu sekeluarga, ibu saya, kakak saya, dan saya tinggal satu kamar. Saat itu saya udah SMP. Masih tetap bersama kami, yo, J-Flow in the house. Di dalam rumah. Oke, Wow. nah J-Flow bisa ceritain nggak? Kalau dengar-dengar kamu tuh sebenarnya punya kisah hidup yang cukup unik ya. Ya, mungkin saya Dulu? bisa tanya nih. Kehilangan papa umur 7 tahun. Nah, Ya. Itu kan sesuatu yang pekat gitu ya, sesuatu yang menyedihkan. Bisa cerita nggak momen itu gimana kejadiannya gitu? Waktu itu di umur 7 tahun, jujur di awal sebenarnya saya tidak terlalu merasa Ngerti kan? kayak Nggak iya kayak masih Blur gitu. masih mungkin cuma merasa gini, dulu papa ada sekarang nggak ada gitu. Kayak belum sadar efek yang akan ditimbulkan secara jangka panjangnya gitu. Iya. Setelah itu hidup di keluarga tuh mengalami apa ya? Mengalami lumayan banyak. Saya bilangnya ini training. Pembentukan saya bisa jadi hari ini itu dimulai begitu papa nggak ada. Karena dari saya umur 7 begitu papa nggak ada sampai hari ini akhirnya punya rumah gitu ya. Mama saya bisa, kita keluarga bisa punya rumah gitu yang ditempati oleh ibu saya sekarang. Oke. Itu kami pindah rumah 14 kali. Wow. Jadi dari satu kontrakan ke kontrakan berikut. iya. Kontraktor dong. Kontraktor. Kerjaannya kontrak terus, kontraktor. Iya. Jadi tiap 2 tahun atau tiap tahun harus pindah karena uang kontraknya naik. Jadi kita harus pindah ke rumah yang lebih murah. Jadi semakin Lebih lama kecil. semakin kecil. Iya. Padahal anak-anaknya semakin lama semakin gede. Iya, atau bahkan mungkin ukurannya tetap sama, tapi jadi lebih jauh. I see. Kita sampai pernah karena di rumah di Jakarta harga kontraknya udah begitu tinggi, kita pindah ke Bekasi. Kita pernah pindah sampai ke Depok. Bahkan bukan cuma di Depok, ada tempat di Depok namanya Kukusan. Itu kayak Depok sananya lagi. Jauh banget. Di dekat UI sana gitu. Jadi Iya, iya. demi menghemat gitu. Dan pernah juga sampai tinggal di rumah orang gitu ya. Ada orang gereja yang mengasihi kami gitu sampai bilang ya udah sementara belum ada rumah kontrakan baru, tinggal saja di rumah saya ada satu kamar. Jadi saat itu sekeluarga ibu saya, kakak saya dan saya tinggal satu kamar. Saat itu saya udah SMP kelas 1, Ya. kakak saya SMA kelas 1 dan ibu saya kita harus tinggal dalam satu kamar gitu. Sharing kamar ukuran mungkin 3x4 kali gitu ya. Ya. Dan dari situ saya merasa itu yang saya bilang that's training gitu. Itu menyiapkan saya untuk menghadapi segala hal di kehidupan nantinya. Nah saat itu saya benar-benar belajar bahwa yang namanya berdoa itu benar-benar ampuh. Karena nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Mau ngandalin apa? Deposito nggak ada, reksadana juga belum ikutan, belum ada hal-hal lain, investasi apa belum ada. Mama kamu Benar-benar. kerjaannya apa pada waktu itu? Ibu saya itu memang dia seorang pelayan Tuhan. Dia bekerja di gereja gitu. Jadi mama yang selalu ngomong gini, kamu lihat deh, Tuhan gak akan pernah membiarkan anak cucu orang benar itu kelaparan, meminta-minta, tenang. Kita gak usah minta-minta, pasti selalu ada jalannya gitu. Ya, ya. Mama saya selalu bilang gitu, padahal Dia beriman ya. dia beriman banget. Bahkan padahal saya tuh yang selalu bilang kayak, ini kayaknya saya maksimal nih pendidikan saya maksimal kayaknya SMP nih. Tetapi kalau mungkin orang tanya seberapa tinggi kamu pernah sekolah? Akhirnya saya lulus S1 Oke. ya di sebuah kampus yang menurut saya cukup bagus di Oke. Universitas Pelita Harapan, Karawaci. Dapat beasiswa Dapat tuh ya. beasiswa, full scholarship. Wow. Dan saya sempat ambil executive course program di Sloan Management MIT Boston. Wow. Jadi Oke. tadinya saya pikir saya cuma bisa sekolah paling jauh SMP sampai doang. SMP. Saya sempat ini loh, saya sempat sampai benar-benar nge-research ya, saya cari-cari di koran. Orang kalau lulusan SMP itu pilihan pekerjaannya apa aja ya? Bisa ngelamar apa? Beneran saya sampai nyari gitu. Wah nggak ada nih, minimal tuh adanya SMA. tuh SMK dan sederajat. Oke. SMA aja udah susah gitu. Jadi Nah kayak- kira-kira waktu itu kalau lulus SMP bisa kerja apa? saya waktu itu ada pilihan tuh antara jadi agen koran
Oke. Atau waktu itu ini bantu-bantu di bengkel sepeda. Saya cari-cari itu gitu. Ya, Kok ya. pilihannya cuma ini ya gitu. Dan I'm not a mechanic gitu. Saya tuh bukan orang yang terampil dengan tangan. Jadi kayak aduh ini kayaknya nggak mungkin nggak cocok nih. Jadi ya Tapi puji Tuhan ya, iya, akhirnya bisa doa ibu menempuh saya deh. pendidikan sampai Berarti setinggi kuncinya gitu. kamu sampai dengan hari ini boleh melalang buana bukan hanya di Indonesia tapi kamu banyak sekali hal-hal yang kamu lakukan dan sampai kamu bisa tur ke Eropa, ke Amerika dan kemana-mana. Kuncinya itu apa gitu? Kuncinya tuh jangan mengandalkan apapun di dunia lebih tinggi dari mengandalkan Tuhan. Amin. Wow. Dan baru sampai di titik ini tuh juga baru-baru ini gitu, belum lama. Saya nggak malu untuk mengakui bahwa ada masa di mana saya sudah terlalu yakin sama kemampuan diri sendiri, sangat mengandalkan skill, sangat mengandalkan network, orang-orang. Saya bilang, tenang, saya pasti bisa. Kenapa? Saya kenal orang ini. Perusahaan itu sama saya udah dekat. Saya kan udah di titik ini, pasti saya bisa nih. Jadi kamu pernah seperti itu? Pernah. Ya, Dan ya. ini it's an ongoing battle. Ada naik turun, jadi ingat, andalkan Tuhan. Terus ada momen turun lagi, terus baru teringat lagi. Jadi memang saya bisa bilang, saya belum sempurna gitu. I'm not a saint, masih battle dengan itu dan pergumulan-pergumulan lainnya setiap hari gitu. Setiap hari itu masih harus diingatkan, harus mengingatkan diri. Jangan sombong, jangan lupa bahwa ini semua Tuhan yang kasih. Iya. Nah, berbicara tentang musik rap yang penuh dengan glamour tadi, orang flashing apa yang mereka punya, termasuk seringkali kalau kita lihat dalam MTV ataupun TV-TV yang lain gitu ya, misalnya ya, mereka sensualitas dan seksualitas itu sangat ditonjolkan banget. Nah, caranya bagaimana kamu bisa melindungi diri kamu? Nah, sebelum jawab nanti kita akan take a break dulu ya. Pemirsa sekalian, inilah kehidupan realita pada kehidupan zaman sekarang. Kita ingin memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita ingin anak-anak muda juga memuliakan nama Tuhan, tetapi kalau kita ikat mereka untuk terus ada di dalam lingkungan gereja, mereka nggak akan bertumbuh ya. Tetapi coba kita lihat, dengarkan satu ini setelah break. Dan jangan kemana-mana, pemirsa sekalian, di layar televisi Anda ada nomor telepon yang dapat Anda hubungi, SMS kami, email kami, dan kami percaya apapun pergumulan Anda punya pada kehidupan Anda, jangan berharap pada manusia, tetapi berharap pada Tuhan. Akan ada patah-patah doa yang berdoa bagi Anda, dan doa orang benar besar kuasanya. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Kalau setelah saya sukses, saya seperti itu kehidupannya, itu berarti saya nggak tahu diri. Berarti saya nggak membalas budi orang. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan selalu berbicara tentang kekudusan. Nah, kekudusan adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk kita anak-anak Tuhan untuk tahu bahwa bukan hanya Tuhan menyertai kita, tetapi bagaimana kita boleh menjadi alat yang dipakai untuk menjadi alat pamer bagi dunia ini. Nah, alat pamer dunia ini ada satu orang yang saat ini ada di televisi yang bersama dengan kami, yaitu J-Flow. Nah, saya ingin tanyakan nih, bagaimana caranya supaya J bisa melindungi diri kamu? Tentunya kepopuleran sama dengan banyak cewek-cewek antre gitu ya. Bukan cuma ingin kenal kamu, tapi do something not right with you gitu. Apa misalnya? Gimana? Iya, itu sama seperti soal tadi, soal kayak kesombongan gitu ya. Itu godaan yang selalu ada dan it's an ongoing battle. Saya juga pernah ada di posisi di mana bisa dibilang lupa diri gitu ya. Jatuh dan mencoba bangkit lagi, dan satu hal yang saya bisa bilang memang pentingnya dikelilingi oleh orang-orang yang tepat ya, komunitas. Ada orang-orang yang senantiasa nggak cuma berdoa tapi juga bisa menegur, mengingatkan. Itu penting sekali gitu. Jadi saya selalu berusaha, sesibuk-sibuknya kadang saya sampai tidak bisa datang ke gereja di hari Minggu karena tidak ada di Jakarta gitu ya hari Minggu gitu. Waktunya nggak pas. Lalu sebagai gantinya? Sebagai gantinya, saya mencoba untuk punya hubungan dekat, personal baik dengan gembala dan juga dengan, kalau di gereja saya dibilangnya pemimpin date atau date leader gitu ya, komunitas kami. Jadi walaupun saya nggak datang hari Minggu, saya nggak dengar firman Tuhan hari itu, tapi saya masih tetap bisa dapat sesuatu gitu, dapat makanan. Dan saya juga punya komunitas di mana beberapa teman-teman di dunia entertainment sebulan sekali punya persekutuan. Karena ini adalah orang-orang yang tidak punya jadwal tetap, orang-orang yang jam kerjanya absurd gitu. Jadi kami sama-sama mengerti kondisi masing-masing gitu. Karena
jam pertemuannya selalu berubah, harinya juga gonta-ganti. Tapi memang begitu, ini orang-orang dari dunia entertainment. Nah, itu tadi lagi, untuk saya, menjadi pengingat untuk saya adalah gini, balik lagi ke hip hop, banyak orang musisi hip hop menunjukkan hidup yang glamor seperti itu sebagai balas dendam. Karena masa lalunya miskin. Masa lalunya nggak punya apa-apa. Jadi sekalinya punya apa-apa dia balas dendam, dia tunjukin semua. Dia juga seperti itu nggak? Nah, saya mencoba untuk mengingatkannya gini. Saya nggak mau balas dendam. Saya maunya balas budi. Saya harus balas budi. Dulu saya nggak punya apa-apa. Banyak ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh anak-anak Tuhan, ditolong oleh orang-orang yang membukakan pintu kesempatan. Kalau setelah saya sukses, saya seperti itu kehidupannya, itu berarti saya nggak tahu diri. Berarti saya nggak membalas budi orang. Orang-orang yang udah memberikan saya beasiswa, memberikan saya kesempatan untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Caranya balas budi gimana? Buat saya itu tadi, saya harus bisa benar-benar membuktikan bahwa saya ada di luar sana with a mission. Saya punya visi, saya punya misi. Jadi pribadi yang berbeda bahwa, ya. Surroundings kita boleh terlihat gelap, tapi kitanya glow in the dark. Dan Glow in the dark. satu hal, setiap kali mau ngapa-ngapain, yang selalu jadi kepikiran buat saya itu ibu saya gitu. Kayak kalau saya bikin ini, apa yang akan terjadi pada ibu saya kalau sampai dia tahu bahwa ini saya lakukan. Gitu. Flashback sedikit ya, katanya waktu remaja kamu pernah kecelakaan ya? Iya. Apa yang terjadi? Jadi itu di tahun, nggak remaja lagi sih, itu di tahun 2004 atau 2005 sepertinya. Itu pulang dari sebuah acara, jadi saya manggung, saya perform di sana, udah mungkin sekitar jam 3 pagi, nyetir di jalan tol Kebonjeruk sini, nggak terlalu jauh dari sini. Itu jalanannya licin dan nggak tahu untuk beberapa saat sepertinya saya ketiduran. Hah? Sambil nyetir? Sambil nyetir. Oh. Hilang konsentrasi sehingga ketika tiba-tiba di depan saya ada truk tanah, saya masih ingat banget. Tiba-tiba truk ini seperti seolah-olah hendak menepi ke kiri, jadi saya mengambil kanan mau melewati. Tiba-tiba pada saat saya lagi nyalip, dia juga buang ke kanan dan karena jalanan licin, waktu saya banting setir berusaha menghindar, itu mobil saya selip. Dan akhirnya truknya benar-benar berhenti. Saya masuk ke kolongnya. Wow. Bam! Dan sempat mungkin saya refleks gitu ya menghindari jadi tutup muka gitu. Waktu saya melek melihat itu kaca depan udah hancur berantakan. Terus truknya saya lihat lampu belakang truk itu dari jarak dari muka saya mungkin sekitar semeter kali ya maksimal gitu. Wow. Terus untuk turun dari mobil saya udah nggak bisa karena pintunya kekunci. Iya, jadi kayak pintu kanan tuh udah nggak bisa dibuka. Jadi akhirnya saya keluarnya lewat jendela depan. Saya keluar, pas saya keluar truknya jalan. Terus dia kabur pergi gitu. Jadi saat itu saya turun, saya lihat kondisi mobil hancur semua depan sampai kayak radiatornya tuh tergeletak di jalan segala macam. Dan waktu saya mau masuk ke mobil lagi, saya ngeliat di kaca, ternyata muka saya itu penuh dengan darah. serpihan kaca. Tapi ini luar biasa Tuhan, saya nggak berdarah sama sekali. Hah? Jadi itu bisa dicabut-cabut gini, kayak Jadi cuma nempel doang. Nempel doang. Jadi saya kayak set, terus saya lihat nggak ada apa-apa, kaki kanan. Nggak ada yang patah iya, sama jadi sekali. waktu saya cerita sama teman-teman saya, mereka reaksi biasa aja. Tapi lo nggak berdarah nggak apa. Pas saya tunjukin foto mobilnya, baru mereka yang kayak harusnya udah mati ya. Ini mobilnya kayak gini dan lo nya nggak apa-apa. Wah gila. Jadi itu saat itu saya yakin bahwa harusnya saya udah nggak ada. Tapi kalau sampai dibikin masih ada, berarti ada yang belum selesai. Ada yang Tuhan mau bikin lewat saya di hidup ini. Dan yakin itu pasti pertolongan Tuhan iya, ya. Kayak harusnya Tuhan membiarkan saja hukum fisika berjalan gitu. Bahwa dengan tumbukan sekeras itu harusnya gone. Tapi ternyata enggak, ya berarti saya punya misi yang harus saya selesaiin di dunia. Wow, that's amazing. Amazing. Oke. Good. Nah, pemirsa sebelum kita take a break ya, ada satu doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Jember yang kemudian mengirimkan kembali berita kepada kami dan berkata, Ibu dan Bapak di Prayer Ministry, saya menghaturkan banyak terima kasih sebesar-besarnya karena tim doa yang selama ini telah memberikan dukungan doa untuk putri saya sehingga dari kuliah, skripsi, dan sidang sampai lulus. Mulai bulan depan putri kami akan bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak dan Ibu sepanjang tahun ini. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling seperti bagaimana Tuhan sudah
menjawab pergumulan dari Brother J Flow, sudah memberikan pertolongannya yang luar biasa, seperti bagaimana Tuhan sudah menjawab pergumulan dari ibu yang di Jember tadi tentang anaknya. Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun bentuknya, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Gua nggak mungkin jatuh dalam dosa. Ini mah sepil, ini mah kecil. Perempuan kayak gitu, cowok kayak gitu, ini nggak apa-apa. Anda yang berpikir seperti itu, saat itulah momen kejatuhan Anda. One Hour with J Flow hanya di Good News Program. Lanjut kepada J Flow. Nah, sebelum kita tutup acara kita hari ini, bisakah J Flow memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah gitu ya, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin masih berusaha menemukan jati diri mereka, apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini. Silakan. Yang pasti Tuhan tidak pernah nggak punya rencana sama semua orang. Ya. Pasti setiap orang punya sesuatu yang Tuhan mau gitu. Masalah role-nya betapa besarnya atau betapa kecilnya itu sudah jadi porsinya masing-masing gitu. Yang pasti gimana cara menemukan panggilan itu. Nah itu that's the tough part. Itu memang butuh kesabaran panjang. Kalau buat saya yang simpel adalah temukan apa yang kita sukai, temukan passion kita, apa yang kita sukai untuk kerjakan, bawa dalam doa, kerjakan sebaik mungkin, jadilah orang yang profesional, jadilah orang yang bertanggung jawab, sekecil apapun. Cuma tugas kampus, cuma masih magang, tugas dari bos yang kita sebel, atasan yang kita nggak suka, kerjakan sebaik mungkin, bahwa bila memang itu adalah panggilanmu, bahwa itu adalah passionmu, prestasi akan mulai terlihat. Apa yang kita kerjakan diapresiasi orang. Yeah. Bos bilang, saya belum pernah melihat orang bikin laporan keuangan sebagus ini. Maybe that's your calling, menjadi seorang ahli keuangan yang terbaik. Tiba-tiba ada orang bilang, saya belum pernah lihat orang bikin album foto atau mengerjakan editan foto seperti ini. Belum pernah dengar orang bikin aransemen musik sekeren ini. Wow. Kerjakan dengan bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan kasih. Yeah. Do the best, jadilah hamba yang benar-benar hamba yang bertanggung jawab. Dari situ akan kelihatan kok itu passionnya apa bukan, apakah itu callingnya atau bukan, atau cuma sekedar hobi. Wow. Amazing. Yeah. What is next with J Flow? Yang berikutnya, yang pertama menikah. Alright. Sudah umur berapa nih? Kita skip pertanyaan itu. Dulu saya termasuk orang yang menghindari menikah. Oh, kayak why? Buat saya menikah itu berarti masuk ke sebuah ruangan yang tidak ada pintu exitnya. Gitu. Jadi it's a big thing. Kalau belum benar-benar yakin, belum benar-benar damai sejahtera dengan orang yang tepat bahwa seumur hidup siap nih menghadapi orang ini dengan segala kekurangannya, jangan gitu. Jadi saya juga masih banyak traveling. Saya setiap tahun pasti ada tour cukup lama gitu keluar dari Indonesia. Jadi mikir kayaknya menikah bukan hal yang tepat buat saya untuk saat ini. Cuman kali ini saya willing untuk sudah mengarah ke sana. Take the big step, the giant step, bukan big lagi. Good. Udah committed dengan satu orang, menikah, dan kebetulan juga calon istri saya juga punya passion yang sangat besar di dunia musik dan juga anak muda. Jadi we're gonna run our company. Saya punya perusahaan produksi musik namanya Right Now Music atau rumah produksi musik masa kini, akan membantu musisi-musisi, terutama musisi-musisi Indonesia yang baru, yang muda, yang sedang berusaha mencapai sesuatu. Kami akan membantu mereka. Good. Dengan banyak hal. Ya. Luar biasa. And J juga tentunya eksis kekinian, ada Instagram, ada Twitter. Oh ya. YouTube and everything. Good. Yeah. Well, thank terima you kasih. Sama-sama Daniel, thank you. Thank you so much. Debbie, terima kasih banyak. Thank you so much. Kita semua diberkati ya. Thank you. Oke, pemirsa diberkati, kami semua diberkati dengan adanya J Flow di Good News Program. Oke, so sekalian kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bertanya, benar nggak nih Tuhan panggil saya? Benar nggak nih saya punya calling? Dan saya mau jawab pada saat ini. Benar, setiap daripada Anda yang pernah bertanya seperti itu, setiap daripada Anda, Tuhan sudah berikan calling. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada Mazmur 37. Kita lihat bersama-sama daripada ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6 firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Kalau Tuhan berkata untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ya nggak ada pilihan lain. Maka hari ini kalau Anda mencari panggilan hidupmu, langkah pertama, serahkan hidupmu dulu ke tangan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang dapat mendesain masa depan kita, dan saya percaya sudah didesain dengan baik, maka Dia yang akan dapat menetapkan orang benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin ya. Nah kemudian kita refleksi daripada orang-orang yang pernah hidup di zaman Alkitab. Ada 2 orang yang saya bisa ceritakan kepada pemirsa sekalian. Yang pertama bernama Gideon. Pada waktu dia dipanggil, hidup dalam suatu tempat penjajahan yang terjajah. Dan dia bersembunyi. Oke, tetapi pada waktu Tuhan memanggil dia, Tuhan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Yang pertama dari kehidupan Gideon dapat kita pelajari bahwa ternyata di mata Tuhan, Tuhan sudah melihat ujung daripada pangkalnya, pada waktu awalnya. Dan Tuhan melihat bahwa di dalam kehidupan Gideon ada hal-hal besar yang Tuhan mau nyatakan dan gunakan Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan orang Midian. Nah Gideon nggak percaya nih. Gideon low self-esteem, dia nggak percaya diri, nggak pede, nggak confident. Tetapi pada waktu Tuhan memanggilnya dan Tuhan encounter Gideon, jadi kita nggak bisa cari Tuhan, Tuhan yang cari kita pemirsa sekalian. Kalau kita cari Tuhan siapa kita gitu loh. Di dalam kekudusan yang Tuhan punya, kita akan kebakar gitu loh. Kita ini orang berdosa, kita manusia nggak layak. Tetapi pada waktu Tuhan yang mencari kita, kamu dilayakkan oleh Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan, Gideon dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kamu gagah berani. Dan hari ini Tuhan berkata kepada Anda yang menyaksikan Good News Program, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Tuhan punya tujuan yang besar di dalam kehidupan. Orang kedua, di dalam firman Tuhan kita lihat pula ada orang yang dinubuatkan oleh Tuhan sendiri pada waktu orang tuanya belum mengandung bahkan, bahwa nanti dia akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dan diberi nama Simpson. Ya, kita tahu, semua anak sekolah minggu tahu bahwa cerita Simpson, dia adalah seorang pahlawan gagah berani yang bisa membunuh ribuan orang, ratusan orang dengan sekali pukul, dengan rahang keledai. Ya. Tetapi kita lihat bahwa ternyata orang yang sudah mengerti panggilan ini, dia menyempelehkan hidupnya. Dia tidak mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mempunyai fasilitas, semua orang iri pada Gideon gitu loh ya. He was the man, dia orang yang paling trendy pada saat itu. Semua orang pengen jadi like Simpson gitu. Tetapi justru dia menyanyiakan hidupnya dengan hidup yang sia-sia, dengan dia main perempuan, dia melanggar semua hal yang Tuhan nyatakan untuk tidak diperbolehkan. Dan kita lihat di akhir daripada kehidupan Gideon, dia tertipu. Ya, bukan karena oleh perempuannya, oleh Delilanya, tetapi dia tertipu oleh apa yang dia sudah punya, pemirsa sekalian. Dia tertipu oleh kedagingannya itu loh, pemirsa sekalian. Nah, ini yang kita harus lawan. Anda yang sudah mengerti panggilan Anda, jangan Anda tertipu dengan kedagingan. Jangan Anda merasa tinggi hati untuk kemudian berkata, gua pasti bisa, gua pasti aman. Gua nggak mungkin jatuh dalam dosa. Ini mah sepil, ini mah kecil. Perempuan kayak gitu, cowok kayak gitu, ini nggak apa-apa. Anda yang berpikir seperti itu, saat itulah momen kejatuhan Anda. Anda yang berpikir Anda tidak mungkin jatuh, di saat itu adalah momen kejatuhan Anda. Rendahkan dirimu kepada Tuhan. Dan kita tahu memang benar di akhir daripada kehidupan Simpson, dia memang dipulihkan kembali oleh Tuhan kekuatannya. Dia berdoa, Tuhan sebelum aku mati, izinkan aku untuk dipulihkan kekuatanku. Rambutnya bertumbuh kembali, walaupun dia udah nggak punya mata, matanya udah dicungkil gitu ya, dia jadikan budak. Tetapi Tuhan menuntun dia masih diberikan kesempatan yang kedua untuk kemudian dia menghancurkan rumah ibadah daripada musuhnya. Dan kemudian lebih banyak orang, firman Tuhan mencatat lebih banyak orang yang mati, dibunuh oleh Gideon di akhir kehidupannya dibandingkan selama dia hidup. Tetapi pemirsa sekalian, kira-kira yang mana yang lebih baik gitu loh ya. Setiap orang di mata Tuhan adalah sama. Tidak ada yang lebih kaya, lebih miskin, lebih jelek, lebih cantik, lebih berpendidikan atau lebih tidak berpendidikan. Kita semua sama. Tetapi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan memanggil, Tuhan akan memulihkan. Dia berkata dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan hendak memulihkan hakmu seperti pada waktu siang. Tuhan ingin memamerkan saudara. Apapun yang engkau tidak pernah dapatkan di dalam kehidupan saudara. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa tujuan hidup saya? Tuhan hendaklah engkau menjadi nomor 1.
Aku nomor 2. Dan biarlah namamu dipermuliakan melalui hidupku. Saya berdoa akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Bukan hanya J-Flow, bukan hanya Gideon, bukan hanya Simpson. Tetapi Anda adalah kandidat yang terbaik dipakai oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Rendahkan dirimu untuk seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya rencana Tuhan dapat dikenapi dengan baik dan luar biasa. Di dalam nama Yesus. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Arahkan tanganmu ke televisi, pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, mereka yang memerlukan panggilan. Atau mereka yang tahu panggilan. Tetapi mereka hari ini mungkin lost, tersesat Tuhan. Untuk tidak bisa keluar daripada dunia. Tuhan, tarik mereka. Belas kasihanmu, kasih karuniamu bersama dengan mereka. Saya berkata kepada Anda, Tuhan mengasihimu. Berapa dalam pun kau jatuh, berapa dalam pun kau sudah meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia tidak akan mengkondem, tidak akan menghakimi saudara. Dia tidak marah kepada saudara. Dia malah cinta. Dia kirim putranya yang tunggal bernama Kristus Yesus untuk mati di kayu salib. Menebus dosamu. Terima penebusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit saat ini, saya berdoa dengan bilur-bilurnya Yesus. Engkau sembuh, katakan aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku sembuh. Terima masa depanmu, terima hari-hari yang baik, hari-hari yang indah. Hal-hal yang terbaik daripada Tuhan, Dia persiapkan buat engkau. Di dalam nama Yesus, terima saat ini. Terima. Engkau kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun, diberkati dan tidak dikutuki. Aku memberkati hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami sungguh berharap episode hari ini ya bukan hanya menginspirasi tetapi juga memotivasi khususnya buat anak-anak muda yang menyaksikan. Ya kalau Tuhan sanggup memakai J-Flow, mengangkatnya untuk bersinar di kegelapan, Tuhan bisa sanggup. Tuhan juga sanggup memakai kehidupan Anda ya. Tiba saatnya kami untuk pamit dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.